Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Oke, mari kita bahas ya. Mayoritas negara Indonesia ini kan umat Islam ya. Mestinya negara kita ini kan negara yang sejahtera gitu ya, karena mayoritas Islam. Namun kenapa nggak menjadi negara kaya itu kan? Seperti yang pernah saya bilang ya, karena meskipun mayoritas Islam, tapi kita tuh Islamnya masih sekadar sholat dan puasa. Udah sebatas itu guys. Sisanya kita ini tidak melakukan ajaran Islam gitu. Ya, jadi Islam tuh hanya sholat puasa, sisanya ya seperti bukan Islam gitu. Terutama dalam hal apa? Terutama dalam hal yang menyangkut finansial ya. Jadi kita banyak melanggar gitu. Jadi kita tuh tanpa sadar ya, karena tidak tahu ya. Karena banyak yang tidak tahu, jadi melanggar hal-hal yang dalam Islam itu dilarang gitu. Jadi dengan melakukan pelanggaran tersebut kita menjadi bisa dibilang menjadi miskin lah, karena keuangan kita tuh tergerus gitu guys. Oke, hal apa aja yang buat keuangan kita tergerus tanpa sadar ya? Yang pertama ya, kita tuh Islam, ngaku Islam tapi nggak punya rekening syariah. Coba teman-teman punya nggak? Kok saya sih punya ya. Contohnya Bank Muamalat lah. Teman-teman kalau belum punya silakan buka rekening Muamalat ya. Jangan ngaku Islam tapi punyanya misalnya konvensional gitu kan. Yang kedua ya, kita atau terutama ya, Gen Z ya, itu punya pinjol. Padahal pinjol itu dilarang guys, itu haram ya. Dan kalau kita melakukan hal-hal haram ya, keuangan kita tuh sebenarnya tergerus guys. Karena pinjol itu alasannya kenapa? Karena pinjol itu kita minjem 500.000, bayarnya 800.000, kan boncos gitu kan. Oke, dan itu sebenarnya haram ya, dilarang. Yang ketiga, kita tuh pay later ya. Kita melakukan pay later. Jadi umat muslim itu di Indonesia itu nggak tahu kalau pay later tuh haram ya. Jadi mereka lakuin aja, dan haram. Dan kalau haram ya, jadi pay later itu sangat mengganggu keuangan kita gitu. Jadi ya pastilah susah untuk menjadi kaya guys kalau kita melakukan pay later. Yang empat, kartu kredit ya, jelas ya. Ini haram juga, karena kita tuh gini, kartu kredit itu kita kan nggak punya uang, kita maksain untuk membeli sesuatu gitu kan. Dan ditambah juga ada bunga-bunganya gitu guys. Jadi makin memberatkan kita gitu kan. Makin sulit kita menciptakan kekayaan itu jadi makin sulit gitu. Yang kelima ya, jelas ya, ini pinjaman ke bank ya. Kalau kita minjem ke bank kan, minjem 100 juta misalnya, harus bayar 150 juta kan. Ya itu makin boncos saja gitu kan. Lagi butuh duit tapi disuruh bayarnya lebih lagi gitu. Jadi sebenarnya kita menggali lubang kematian sendiri sih. Oke, yang keenam ini ya, kita tuh nggak tahu kalau menggadai barang tuh haram ya kan. Jadi apa-apa yang diharamin itu ya memang bikin finansial kita tergerus guys. Jadi lalu kalau nggak boleh gadai gimana ya? Jual barang gitu guys. Secara logika, kenapa ini bisa bikin kita miskin ya? Kenapa? Karena menggadai barang tuh kita gini nih, barang yang sama kalau digadai itu paling dinilainya tuh sangat kecil guys, mungkin 60% atau 50% ya. Beda kalau dijual ya. Kalau dijual kita bisa dapat harga yang sepadan gitu. Jadi masuk akal kenapa Islam melarang gadai ya. Ya kalau teman-teman pernah coba gadai ya pasti kan tahu sendiri kan, kalau digadai itu barang itu dinilai kecil gitu. Jadi sebenarnya rugi gitu. Solusinya yang jual. Lalu yang lainnya apa? Yaitu judi, jelas ya judi.
Kenapa judi itu haram? Karena kalau teman-teman judi 10 kali main judi itu teman-teman belum tentu teman-teman ada menangnya gitu, belum tentu. Jadi kemungkinan untuk menang itu sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ditipu dan kita pasti rugi, boncos gitu ya, dan kita akan cepat jatuh miskin gitu guys. Nah, terus sisanya apa? Sisanya yang sebenarnya ini boleh gitu guys. Apa yang sebenarnya boleh itu? Yang pertama tuh mencicil rumah atau KPR. Sebagian orang berpikir KPR kan ada bunga kan, berpikir itu riba. Ternyata itu tidak guys. Jadi mencicil rumah walaupun ada bunganya itu boleh. Itu ada di fatwa Saudi Arabia ya, mengeluarkan itu. Teman-teman bisa cek di websitenya Abdul Somad juga ya, di Maroko Abdul Somad gitulah. Coba cek di situ ada. Jadi mencicil rumah itu boleh ya guys, dan itu halal. Yang kedua, mencicil mobil itu halal juga guys. Jadi semua mencicil barang kecuali 6 barang ya. Dan 6 barang yang nggak boleh cicil termasuk emas, perak, gandum, kurma, dan makanan berat lainnya. Jadi tapi ya jarang lah orang ya mencicil gandum, kurma, ya jarang ya. Pada intinya mencicil itu boleh ya, mencicil barang ya, apapun. Oke, jadi itu guys, hal-hal yang bikin kita tuh sebenarnya uang kita tergerus ya, susah untuk menjadi kaya, dan memang hal itu dilarang juga dalam agama Islam. Dan anehnya umat Islam tuh 95% lah, kalau saya bilang 90% tidak tahu hal ini ya. Makanya orang Muslim di Indonesia ya, pada khususnya sulit kaya itu karena ini, karena nggak tahu 7 hal ini ya. Oke, saya rangkum. Yang pertama, kita tuh tidak punya rekening syariah ya. Jadi teman-teman coba bikin ya rekening syariah. Yang kedua ya, ini larangan ya. Larangan yang kita lakuin tuh pinjol ya. Jangan melakukan pinjol, terus hindari pay letter ya. Terus yang keempat, hindari kartu kredit juga. Yang kelima, hindari pinjaman ke bank ya. Jadi hindari pinjam ke bank. Lalu yang keenam, hindari gadai barang ya. Jadi kalau butuh ya jual aja barangnya, jangan digadai. Yang ketujuh, hindari judi. Nah, namun untuk terakhir yang judi ini memang sekarang bentuknya berubah guys. Jadi kadang-kadang itu bisa begini, bentuknya tuh dia tidak mengaku sebagai judi ya. Dia mengaku seperti misalnya, tolong deposit uang senilai sekian, nanti saya balikin uangnya sekian gitu. Nah itu sejatinya adalah judi begitu, dan itu dilarang ya. Karena ada tipu dayanya guys. Tipu daya gini, Oke, awalnya kita transfer misalnya 200.000 dan dia benar ya ngembaliin duitnya misalnya 300.000 ya, lebih besar. Namun ada fase di mana ketika kita transfer dia tidak mengembalikan uangnya guys. Jadi itu jebakan gitu, dan itu sebenarnya sejatinya adalah judi. Oke, sekian guys, semoga ada manfaatnya ya. Jadi 7 hal tadi dilarang, dan yang boleh itu ya, mencicil rumah itu boleh walaupun ada bunganya, dan mencicil mobil, mencicil motor, dan lain-lain, mencicil apapun itu boleh meskipun ada bunganya ya. Oke, gitu aja guys. Itulah alasan kenapa Indonesia tidak maju meskipun kebanyakan orang Islam. Kenapa? Karena taunya cuma sholat dan puasa doang, tapi hal yang lainnya terutama dalam hal finansialnya banyak pelanggaran gitu guys. Oke, sekian, semoga ada manfaatnya. Thank you.